kami dari kelompok 2 untuk kucing dan kegiatan kucing dengan rekan CGP. Di sini kami akan mempresentasikan atau mempraktekkan praktek kucing berkaitan dengan pembelajaran yang ada di kelas maupun kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Dalam kegiatan ini kami akan bergantian. Kami dengan nama Basiloda bersama dengan Ibu Salisatun nanti masing-masing akan bergantian menjadi kucing dan coach. Yang pertama, untuk kegiatan kucing kali ini itu akan dimulai dengan saya sebagai kucingnya ya Bu, dengan yang sebagai untuk coachnya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Ada waktu luang tidak hari ini? Selamat siang Pak Aldo, Alhamdulillah kabar saya sehat, baik. Ya Pak, saya mempunyai waktu luang hari ini. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Bu, kira-kira 15 menit saja. Saya akhir-akhir ini melihat Bu Salis sering mengurung di kelas, jarang sekali bersengkrama dengan guru lain. Kenapa Bu kira-kira? Begini Pak, saya tuh mau menyampaikan sama Pak Aldo. Sebenarnya cerita selama ini saya itu pendiam karena itu takut, kemudian bingung menyampaikannya Pak. Jadi begini Pak, kalau cerita tentang tupoksi saya sebagai guru, itu saya sudah merasa melakukan semuanya itu dengan baik, tetapi hanya saja terkadang ada beberapa tugas yang diberikan oleh atasan saya, oleh kepala sekolah saya, yaitu dan tugas itu apa ya, sedikit memberatkan saya. Namun saya berusaha untuk menyelesaikan dengan baik meskipun saya itu harus pontang-panting ke sana kemari. Sebenarnya saya tidak merasa keberatan dengan semua tugas-tugas itu ya Pak. Namun saya merasa sedikit keberatan jika harus menyelesaikan semua sendirian Pak. Ada tugas guru, kemudian ada tugas operator, ada juga administrasi, kemudian ada juga saya sebagai bendahara BOS, belum lagi tugas atau peran saya itu sebagai seorang istri di rumah Pak dan seorang ibu untuk anak-anak di rumah. Begitu Pak. Wah, kalau begitu Bu Salis diberi tanggung jawab yang lebih dibandingkan rekan-rekan ibu yang lainnya. Berarti Bu Salis dianggap mampu dan mumpuni dong Bu. Iya sih Pak, bisa saja begitu. Saya itu merasa kewalahan saja Pak dengan tugas itu semua. Kira-kira yang membuat Ibu Salis kewalahan menghadapi semua itu apa gitu? Mungkin karena saya itu tidak bisa membagi waktu dengan baik, Pak. Saya juga tidak dapat memilih dan memilah tugas mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, kemudian tugas mana yang harus saya selesaikan nanti. Oke, jadi Bu Salis merasa kewalahan dengan tugas-tugas yang diberikan atasan, yaitu kepala sekolah. Merasa tidak bisa membagi waktu dengan baik, serta tidak bisa memilah dan memilih tugas sesuai dengan skala prioritas atau skala utama ya Bu? Betul Pak, betul sekali. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Bu Salis dapatkan dari akhir percakapan ini? Mungkin karena saya yang tidak bisa membagi waktu ya Pak ya dengan baik, saya tidak dapat memilih dan memilah tugas mana yang harus saya selesaikan dulu seperti itu Pak. Oke Bu, menurut Ibu Salis, mana dulu nih yang mau dilakukan? Apakah mau menyampaikan keberatan dan mengajukan pengurangan beban kerja dan tanggung jawab? Ataukah mau berbenah diri dengan memperbaiki diri terlebih dahulu? Iya, betul Pak. Jadi sebenarnya saya itu ingin menyampaikan kepada
keberatan saya itu kepada atasan saya, tetapi saya itu belum berani, Pak. Bagaimanapun dia kan atasan. Kemudian Iya. eh, saya takut mengecewakan Bapak Kepala Sekolah saya. Namun saya itu punya niatan untuk memperbaiki diri saya terlebih dahulu, Pak, dengan cara lebih baik lagi dalam membagi waktu, baik itu waktu di sekolah maupun waktu di rumah, supaya semua tugas itu bisa dikerjakan dengan baik tanpa harus mengorbankan waktu saya untuk kegiatan lainnya. Seperti itu, Pak, kira-kira. Oke, jadi Bu Salis akan mencoba memperbaiki diri terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya indikator apa atau indikator yang dapat membagi waktu dengan baik itu seperti apa menurut Bu Salis? Sepertinya akan lebih baik jika memperbaiki diri dulu ya, Pak, ya. Mungkin saja permasalahan ini itu dikarenakan saya itu kurang maksimal dalam membagi waktunya, Pak. Baiklah Bu, jadi Bu Salis menginginkan bisa menyelesaikan tugas utama sebagai guru lalu dapat pula menyelesaikan tugas lain yang diamanatkan oleh kepala sekolah kepada Bu Salis serta dapat menghandle semua tugas penting lainnya tanpa harus mengorbankan waktu di rumah. Begitu ya Bu kira-kira? Pak, betul Pak. Mungkin saya juga bisa meminta bantuan dari rekan guru dalam menghandle tugas yang sekiranya bisa diselesaikan secara tim, begitu Pak. Oh, jadi menurut Ibu agar Bu Salis dapat membagi waktu dengan baik, Bu Salis perlu membuat instrumen dengan skala prioritas dan juga meminta bantuan dari rekan guru lain dalam menyelesaikan tugas yang sekiranya bisa diselesaikan secara tim ya. Pak, Nah, betul. lagi ini Bu, mana di antara dua yang paling bisa Ibu praktekkan dalam waktu dekat ini? Lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Mungkin hari ini juga saya akan menerapkan untuk tugas tim Pak. Oh, begitu. Jadi Bu Salis akan melakukan secepat mungkin dimulai hari ini untuk membuat perubahannya ya Bu. Pak. Saya apresiasi banget atas semangatnya Bu Salis. Wah, ternyata Bu Salis sangat semangat sekali ya untuk hari ini. Nah, kalau Bu Salis merasa tidak mulai kendor, maksudnya sudah mulai tidak konsisten lagi dengan membuat list atau daftar tugas berdasarkan skala prioritas, ada enggak? Adakah pihak yang akan Ibu minta tolong untuk memacu atau mengingatkan Ibu Salis? Baik, Pak. Saya akan memperbaiki diri terlebih dahulu ya, Pak. Kemudian memotivasi diri, kemudian mengurangi untuk berkeluh kesah. Karena selama ini saya selalu berkeluh kesah dengan tugas-tugas itu. Kemudian upaya yang akan saya lakukan untuk memperbaiki diri yaitu dengan membagi waktu dengan baik, yaitu dengan skala prioritas, biar saya itu dapat memilih dan memilah mana tugas yang harus terlebih dahulu diselesaikan dan mana tugas yang masih punya toleransi waktu lebih lama. Saya juga akan meminta suami saya untuk selalu mengingatkan saya jika di tengah perjalanan saya itu merasa putus asa dan hampir menyerah, Pak. Oke, baiklah. Di titik itu, apa yang Bu Salis dapatkan dari percakapan kita? Ya, saya dapatkan yaitu bisa membantu saya dalam mengatasi permasalahan waktu saya, Pak. Oke, Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan maksimal tanpa adanya kendala, Ibu. Oke, Pak. sayang sekali waktu ngobrol kita hanya sebentar, Bu. Padahal masih asik sekali dan masih banyak yang bisa kita bicarakan. Iya, Pak. Saya berterima kasih sama Pak Aldo telah meyakinkan saya, memberikan motivasi kepada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Aldo. Ya Bu, sama-sama. Kemudian saya juga malah sudah tidak sabar ingin tahu perkembangan Bu Salis. Setelah menerapkan planning yang Ibu sampaikan tadi, saya tunggu ceritanya minggu depan, Ibu. Pak. Oke. Saya akan sampaikan apa yang menjadi unek-unek saya nanti kepada Pak Aldo. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Bu Salis.
Sampai jumpa kembali Pak Aldo. Selamat siang Pak Aldo. Selamat siang Bu Salis. Bagaimana siang hari ini? Cerah Pak? Cerah, Ah, bagaimana Pak? cerah, Oh cerah. cerah. Mudah-mudahan dengan cuaca yang cerah bisa menambah semangat ya Pak. Dan mudah-mudahan Pak Aldo hari ini dalam keadaan sehat. Kemudian pembelajarannya di sekolah pun tentunya menyenangkan. Nggih Pak nggih. Alhamdulillah Sobat Bu Salis. Hari ini kebetulan menyenangkan untuk siswa karena saya tidak masuk ke kelas. Mungkin ini adalah momen menyenangkan bagi siswa, tetapi momen tidak menyenangkan untuk saya karena jelas ada perasaan bersalah Bu. Karena ketika tanggung jawab tidak terpenuhi dengan baik, itu perasaan bersalah ada. Tetapi menunggu saya ini adalah suatu pilihan yang serba salah Bu. Di saat harus mendampingi pembinaan prestasi siswa yang hanya terbatas waktunya dan betul-betul harus didampingi, tidak bisa untuk persiapan lomba itu didelegasikan ke yang lain. Dan kebetulan saya sedang membina siswa untuk persiapan lomba Bu. Jadi itu yang sedang saya rasakan. Oh iya, dengan mendengar apa yang Pak Aldo rasakan hari ini, mungkin kalau saya sebagai Pak Aldo banyak rasa ya yang berkecamuk di hati karena dalam satu waktu itu banyak sekali tugas yang harus diselesaikan. Ada juga persiapan lomba yang harus dilatih siswa-siswanya ya Pak. Tentunya menjaga mood itu juga cukup dalam membantu untuk mengatasi perasaan yang Pak Aldo sedang rasakan saat ini. Berarti untuk hari ini di pembelajaran banyak sekali tujuan yang ingin Pak Aldo capai ya Pak ya. Selain belajar di kelas, ada juga anak-anak yang ikut lomba. Begitu nggih Pak? Iya betul sekali Ibu. Jadi semuanya kok saya rasa adalah tanggung jawab yang perlu diprioritaskan. Tetapi dalam satu raga, satu perasaan tidak bisa dijalankan semaksimal mungkin. Dari tugas-tugas itu Bu, itu yang kadang kala menjadi beban seorang pendidik, itu Ibu. Tapi menurut saya Pak, itu tidak akan menjadi beban untuk Pak Aldo, karena saya itu percaya bahwa Pak Aldo itu kan orangnya semangat, kemudian pantang menyerah, bisa mencuri-curi waktu ya, kapan melatih lomba, kapan untuk ke kelas begitu. Meskipun saya itu sudah mengidentifikasi masalah Pak Aldo pada hari ini ya Pak ya, itu sangat kompleks, sangat menguras tenaga dan tentunya membuat moodnya itu jadi bimbang. Selain bimbang juga ada rasa cemas, tetapi setidaknya tetap harus semangat menjalankan tugas hari ini nih Pak. Kemudian pelatihan-pelatihan untuk siswa yang mengikuti lomba juga harus tetap berjalan. Jadi Pak Aldo harusnya bangga masih bisa ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan anak mengikuti lomba. Begitu Pak. Oh, Bu, terima kasih motivasinya Bu Salis. Yang paling saya hanya sebisanya Bu, yang paling saya harapkan itu agar saya lebih bersemangat di saat saya harus membimbing dengan membutuhkan persiapan lebih awal untuk mental ke siswa yang akan mengikuti lomba, dan otomatis ada celah yang saya laksanakan agar pembelajaran di kelas walaupun tidak tetap muka, saya tetap menyediakan modul ajar Bu yang saya susun sebagai pengganti diri saya. Walaupun itu hanya sebuah modul yang tulisannya memang tulisan saya, bahasa saya, semoga apa yang menjadi media dihadirkan ke saya, ke siswa, itu dapat menolong ke siswa, mewakilkan diri saya, walaupun tidak 100% Bu, tentunya banyak kendala, tetapi minimal saya sudah berusaha, begitu loh Bu. Oh, wah luar biasa sekali ini Pak Aldo. Mantap sekali ya Pak ya. Rencana yang Pak Aldo lakukan dengan kegiatan yang bebarengan ini itu dapat berjalan dengan baik. Rencana yang sudah Pak Aldo lakukan tadi itu dengan menyiapkan tugas bahan ajar ya yang dapat mewakili Pak Aldo untuk belajar anak-anaknya atau siswa-siswanya di dalam kelas itu sudah baik Pak. Jadi bisa mengkondisikan siswa agar tetap bisa menerima pelajaran gitu Pak. Kemudian
jam kosongnya pun tidak gaduh. Karena biasanya kalau jam kosong itu kan anak-anak pada gaduh nggih Pak nggih. Iya betul Kemudian sekali Bu. rencana yang Pak Aldo laksanakan untuk membimbing anak lomba itu juga sudah baik Pak, karena Iya, secara totalitas dilaksanakan, dibimbing putra-putrinya untuk persiapan lomba nanti. Rencana yang Pak Aldo laksanakan itu di hati Pak Aldo itu sudah membuat sedikit rasa tenang nggih Pak. iya. Menghilangkan rasa kekhawatiran juga, begitu tentunya nggih Pak Aldo nggih. Iya, sedikit membantu Bu karena teratasi ketika bel masuk, anak-anak tidak terkontrol dan saya tetap menyalakan waktu luang dan tetap masuk memberikan pengarahan di awal sebelum mereka tatap muka, walaupun hanya dengan modul Bu. Selain itu juga saya berkolaborasi dengan guru piket. Saya memberikan petunjuk bagaimana ketika nanti anak-anak itu menanyakan terkait mungkin soal-soal ataupun kata-kata yang belum dipahami oleh anak di dalam modul. Sehingga saya guru piket juga memberikan istilahnya seperti kunci jawaban Bu. Selain untuk memantau kedisiplinan murid di dalam kelas, begitu kira-kira Bu Solis. Ya sangat kreatif sekali Pak Aldo ya Pak. Sangat menginspirasi, sudah bisa menerapkan nilai-nilai sebagai guru yang profesional dengan berkolaborasi dengan teman sejawat tentunya yang hari ini Iya, menjadi guru piket sebagai di hari ini ya Pak ya. iya, Kemudian kreatifnya itu karena semua pembelajaran itu kan tidak diampu oleh guru lain, tetapi Pak Aldo sudah menyiapkan kunci jawaban. iya. Itu juga sangat membantu untuk guru yang piket. Jadi bisa membantu anak jika nanti ada anak yang bertanya tentang soal-soal yang belum dimengerti sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Menurut saya rencana-rencana Pak Aldo yang Pak Aldo laksanakan itu dan aksinya dengan cara berkolaborasi itu sangat luar biasa. Kemudian memberikan tugas dengan cara memberikan bimbingan kepada anak-anak yang mengikuti lomba. Menurut saya itu aksinya sudah baik dan berjalan bersamaan. Dan untuk pelaksanaannya itu ada kendala atau bagaimana Pak untuk melaksanakan aksinya? Sebelumnya terima kasih Bu. Untuk kendalanya ketika siswa di jam kosong itu Bu, memang tidak maksimal. Berbeda jika ada guru langsung di dalam kelas Bu. Jadi itulah fungsi dari berkolaborasi dengan guru piket yang akan selalu memandu murid. Ketika mereka istilahnya perilakunya belum selaras dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, ketika pembelajaran memang belum diizinkan untuk keluar kecuali memang pembelajarannya di luar seperti itu Bu. Di hati Pak Aldo berarti sudah sedikit ada rasa lega ya Pak ya. Iya, Maksudnya pembelajaran hari ini itu bisa dilaksanakan meskipun kehadiran Pak Aldo itu di tengah-tengah siswa di kelas tidak maksimal karena Pak Aldo kan melatih anak tentunya di kelas yang berbeda dengan kelas hari ini ya Pak Aldo ya. Begitu betul. ya Pak Aldo? Betul Ibu, betul sekali Ibu Salis. Sudah cukup ya karena semuanya pilihan dan ini menurut saya pilihan yang cukup tepat. Apapun kendalanya, kendala yang besar maupun kecil sudah terminimalisir lah. Sudah cukup tenang Bu. Ya, Pak Aldo sudah melaksanakan tugas hari ini dengan baik, sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik, kemudian sebagai pelatih dalam mempersiapkan siswa-siswanya menghadapi lomba nanti. Semoga apa yang direncanakan dapat berjalan maksimal tanpa adanya kendala, Pak Aldo. Iya betul sekali Bu. Terima kasih Bu Salis sudah menjadi pendengar yang baik terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih kembali, Pak Aldo. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Bu Salis. Pak, sampai jumpa lagi di lain waktu.